Shalom, jemaat Tuhan, Gereja Kristus Pengasih Kerto Menanggal dan Kutisari Indah. Ya, selamat beribadah untuk ibadah kita pada malam hari ini, ibadah tengah minggu, tapi memperingati hari Kamis Putih, memperingati untuk hari kesengsaraan Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari saudara satukan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Engkau karena sampai saat ini Tuhan, Engkau melimpahi kami dengan berkat-berkat damai dan sukacita, terlebih doa berkat-berkat kesehatan bagi kami semuanya. Tuhan, ampunkanlah setiap kami, setiap pelayan-Mu, biarlah apapun yang kami lakukan di sini Tuhan layak di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami serahkan semua rencana-rencana ibadah tengah minggu ini, mulai dari petugas-petugas yang sudah Engkau siapkan Tuhan, bahkan perlu kuduskan di dalam nama-Mu saja Tuhan, supaya apapun yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati Engkau. Berkati saudara-saudari kami dimanapun mereka berada Tuhan. Mungkin saat ini sedang ada terkendala dengan permasalahan dalam rumah tangga mereka ataupun sakit penyakit Tuhan. Kiranya lewat ibadah tengah minggu ini Tuhan ada jawaban bagi para jemaat-Mu semuanya ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka dan kami mulai ibadah tengah minggu ini. Haleluya. Amin. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Sajak kula derek Gusti uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajake kula derek Gusti urip tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Gabe parubat nunggal,
gabe parhobas ni Tuhan. Unang gabe mari Tuhan tiki nasian Tuhan ngolu tao parsa tokinando. Oh Tuhan pakai mangolukno ditiki margo godopea molo dungi arina gogo kununga sudah okunto nungaga betitiruo. Oh Tuhan pakai mangolukno ditiki margo godopea molo dungi arina gogo kununga sudah ngoluto nungaga besitiruo. Molo dungi arina gogo kununga sudah ngoluto nungaga besitiruo. Yesus malole malole niu au. Yesus malole malole ni sebasa au tak bisa balas. Yesus susue Yesus malole malole niu au. Yesus malole Yesus malole malole niu au. Yesus malole malole niu sebasa au tak bisa balas. Yesus susue Yesus malole malole niu au. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Yesu Allah, Ju Yesu airi, Ju Yesu ata, senjingi kosuo, Ju Yesu Allah, Ju Yesu airi, Ju Yesu ata, senjingi kosuo. Janji kosuo, janji kosuo.
Dia disalib untuk menanggung semua beban dosa dan sebab itu apapun kondisi dan keadaan saudara pada malam hari ini, tetaplah setia berharap kepada Dia. Mari kita datang kepadanya. Dia selalu menyertai kita. Sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelam, Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Mari kita datang dan berseru kepadanya. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu malam hari ini. Kami percaya Engkau siap mendengar setiap seruan doa kami. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Sekalipun aku berjalan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Dia beserta dengan kita. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau percaya Dia beserta kita. Amin. Haleluya. Aku percaya berkat-Nya melimpah. Oh haleluya. Ada kebajikan menyertai kita. Ada kemurahan diberikan dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita sembah, kita angkat tangan kita bersama-sama, katakan, aku percaya Tuhan ada berkat yang melimpah. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Kita menyanyi dengan setengah suara, katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Sembahlah Dia. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami memuji dan menyembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ada berkat kekuatan, ada berkat kesembuhan, ada berkat kedamaian. Karena Yesus menanggung di atas kayu salib. Dia menderita untuk kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau akan semua penderitaan.
ada bersama dengan kita. Dia sejauh doa-doa yang kita panjatkan, yang kita serukan malam hari ini di hadapannya. Dia dekat, Dia ada. Mari kita berseru kepadanya. Dia ada sejauh doa-doa kita malam hari ini. Haleluya, haleluya. Bila kau rasa gelisah di hidupmu, bila kabut gelap menutupi langkahmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru, berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari kita berseru kepada Tuhan. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh, katakan, Dia hanya sejauh doa-doaku. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Amin Tuhan. Amin, amin. Ya Allah, ya Allah. Inilah iman kami malam hari ini yang kami pertaruhkan di bawah kaki-Mu. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ikut bergumul di dalam segala beban penderitaan yang kami hadapi saat ini Tuhan. Ketika Engkau berada di Taman Getsemani, Engkau kerahkan seluruh kekuatan-Mu karena menanggung dosa dan kesalahan dan segala penderitaan umat-Mu. Kami percaya saatnya Engkau berbicara malam hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan sesuatu yang baru Tuhan, yang harus kami lakukan di dalam masa-masa penderitaan yang harus kami hadapi. Kami percaya Engkau ada beserta dengan kami. Firman-Mu meneguhkan, mengkuatkan, memberikan jalan keluar, memberikan damai sejahtera di dalam hidup kami. Kami seluruh umat-Mu siap menyambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan bagi umat. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat yang mengikuti ibadah tengah minggu dalam suasana kita mengenang kembali di sebuah taman yang berada di bawah lembah Kidron. Di sanalah Yesus Sang Juru Selamat penuh pergumulan batin. Sebelum kita mendengar firman Allah yang akan disampaikan oleh hambanya, saya akan mengajak sidang ibadah online untuk mendengarkan saja
sebuah pujian yang mengisahkan di mana Yesus saat di Taman Getsemani dia menangis, dia bergumul, dia meratap, dia gelisah, berkali-kali doa, lalu dia bangkit lagi di dekat pohon zaitun di Taman Getsemani itu. Dia berkata kepada pengikutnya, berdoalah sejam saja bersama aku, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tapi para murid Yesus tertidur karena kelelahan. Tapi Yesus tetap berjaga. Sidang ibadah online, ingatlah, di sebuah taman, namanya Taman Eden, manusia jatuh ke dalam dosa. Hidupnya hancur, tak berpengharapan, tak ada keselamatan, pasti binasa. Itulah Adam, Hawa, dan keturunannya. Karena Allah pengasih penyayang, Dia jadi penebus dosa umat manusia. Di sebuah taman, kalau Adam dan Hawa dikalahkan oleh iblis, di sebuah Taman Getsemani, Yesus memenangkan pertempuran rohani itu. Karena dia taat sampai disalib pun dia setia. Nah, sebuah pujian rohani, pujian tahun 60-an, 70-an, saya akan memujikan pujian ini. Dekat pohon zaitun, Taman Getsemani, dia berlutut berdoa, kehendakmu jadi, kata Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani. Di sebuah taman Getsemani namanya, Yesus berdoa. Doanya membuka kemenangan buat umat manusia, supaya tidak binasa, masuk ke dalam hukuman neraka yang kekal. Maka Yesus serahkan, bukan kehendakku yang jadi. Dekat pohon zaitun, Taman Getsemani, di sana dia bertelutlah, kehendakmu jadi, kata Tuhan Yesus
waktu di Taman Getsemani, dekat pohon zaitun Taman Getsemani. Di sana dia bertelut, kehendakmu jadi, kata Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani, waktu di Taman Getsemani, waktu di Taman Getsemani. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Timotius Yason dari CMC yang ada di Surabaya dan Jakarta. Saya persilakan. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini kita sebelum besok merayakan hari Jumat Agung, di mana Kristus disalibkan, kita mengingat kembali korbannya. Pada malam ini di sebuah taman kita coba merenungkan beberapa hal, bahwa kebenaran Alkitab, puncak dari kebenaran Alkitab adalah karya Kristus, bukan kelahirannya Kristus. Dari semua janji-janji Alkitab, janji yang paling penting adalah janji Dia akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Dari semua janji, kematian Kristus adalah puncak dari janji itu sendiri. Dan janji yang paling penting, janji yang ditunggu-tunggu, yaitu Yesus mati untuk orang berdosa. Pada malam hari ini saya mengajak kita membuka satu ayat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, di dunia ini manusia mempunyai kasih, tetapi belum tentu kasih manusia seperti yang Tuhan lakukan. Seorang anak bisa mencintai orang tuanya kalau orang tuanya mengasihi anaknya. Seorang suami bisa mengasihi istrinya kalau suaminya itu mencukupi kebutuhan istrinya. Seorang istri bisa mengasihi suaminya kalau suaminya itu tinggal setia kepada istrinya. Tetapi belum tentu manusia mau mengasihi dengan memberikan nyawanya. Seperti yang pernah saya katakan, ada seorang anak yang sakit, divonis dokter
jantungnya bocor. Seorang orang tua berusaha menyelamatkan anaknya dengan cara bagaimana, saudara? Orang tuanya ini berusaha menyelamatkan dengan cara dia cari rumah sakit yang bisa mengganti jantung untuk anaknya. Kalau dia orang tua yang kaya, dia akan mengatakan saya akan bayar mahal asalkan anak saya selamat, jantungnya bisa disembuhkan, diganti dengan yang baru. Saudara, tidak semua permintaan anak ini bisa dikabulkan oleh orang tuanya, meskipun dia orang tua yang kaya raya. Orang tua ini berjuang mati-matian, siapa yang mau menjadi donor buat anaknya yang jantungnya divonis bocor. Bahkan orang tua sendiri belum tentu dia mau mendonorkan jantungnya, padahal itu anaknya sendiri. Anak semata wayangnya sendiri, belum tentu orang tua mau mengganti jantungnya demi anaknya, belum tentu ada orang tua mau. Beberapa waktu yang lalu saya pernah tanya hal ini kepada seorang di sebuah gereja, dan salah satu mengatakan, saya mau Pak, kalau anak saya sakit, sebagai orang tua saya bertanggung jawab mengganti ginjalnya, mengganti jantungnya dengan organ milik saya. Ada yang berani mengatakan itu. Tapi dalam hati kecil saya berpikir, benarkah ada manusia yang benar-benar mau berkorban untuk anaknya, mengganti organnya? Karena resikonya adalah jelas. Kalau orang tua ganti jantungnya ke anaknya, pasti orang tuanya meninggal. Pakai ginjal yang satu, ganti ginjal buat anaknya, pasti orang tuanya tidak akan bertahan lama, meninggal. Dengan lain kata, kecil kemungkinan manusia bisa berkorban, mau berkorban untuk anaknya, untuk orang lain. Seorang tentara Jepang berani bunuh diri demi negaranya. Demi memenangkan sebuah peperangan, seorang tentara Jepang berani mengorbankan nyawanya demi negaranya. Pertanyaannya, benarkah seorang tentara itu melakukan dengan kasih? Ataukah seorang tentara Jepang itu mau mengorbankan nyawanya demi memenangkan sebuah peperangan demi harga dirinya? Apakah itu kasih? Pada kesempatan malam hari ini kita belajar mengenal kasihnya Tuhan. Tadi pagi saya coba berpikir seperti apa kasihnya Tuhan. Memang manusia harus mengenal kasihnya Tuhan, baru dia bisa mencintai Tuhannya. Manusia tidak mungkin bisa mencintai Allahnya kalau dia tidak pernah mengalami kasihnya Allah. Tidak pernah mengetahui, menghayati, menjiwai kasih Allah, tersentuh oleh kasih Allah, manusia sulit mengasihi Tuhan. Ada seorang karyawan bisa begitu taat kepada bosnya hanya karena bosnya baik. Ketika bosnya mau berkorban buat karyawannya, karyawan ini menjadi loyal, menjadi setia. Pertanyaannya, apakah itu kasih? Atau jangan-jangan dia itu melakukan ketaatan karena dia takut dipecat? Apakah itu sebuah kasih? Manusia dengan lain kata tidak mengenal kasih. Hanya Allah yang bisa menjelaskan apa itu kasih. Apa kasih yang sebenarnya, kasih yang sejati cuma milik Allah. Manusia cuma coba mencontoh kasih, tapi bukan kasih yang sesungguhnya. Karena manusia itu adalah representatifnya Allah. Manusia bisa mencintai sesamanya, mirip Allah mengasihi, tapi bukan dengan kasih yang Allah mau. Bisa manusia. Kata firman Tuhan, kalau kamu mengasihi sesamamu,
karena dia baik kepadamu. Apa bedanya kamu dengan penjahat? Apa bedanya kamu dengan perampok? Karena mereka juga melakukan yang sama ketika mereka baik. Dalam firman Tuhan, hukum yang terutama adalah kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Beberapa hari yang lalu saya menemukan satu lagi kebenaran. Tidak berhenti pada satu ayat, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ada satu lagi kebenaran yang lain, yang lebih dalam. Bunyinya apa? Kasihilah musuhmu seperti Bapa mengasihi kamu. Tidak dikatakan lagi kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, tapi ada ayat yang lain. Kasihilah musuhmu seperti Tuhan mengasihimu. Ini kasih yang enggak pernah manusia renungkan dan pikirkan. Manusia hanya tahu kasih yang bersyarat. Kasih Tuhan itu bersyarat. Tapi syaratnya bukan dengan terpaksa. Syaratnya itu kerelaan. Dan manusia bisa mengasihi seperti Allah mengasihi kita ketika manusia mengenal kasih Allah. Dan bagaimana kita mengenal kasih Allah? Kita bisa mengenal kasih Allah ketika kita merenungkan kasih-Nya Allah. Setiap kali kita mengangkat roti perjamuan, ketika kita mengangkat cawan anggur perjamuan Tuhan, momen itu adalah momen di mana kita merenungkan kasih-Nya Allah. Makanya saya sangat setuju di saat kita perjamuan suci, kita membutuhkan waktu untuk koreksi diri, untuk introspeksi diri, dan kita merenungkan kasih. Karena ayat mengatakan barang siapa yang makan minum tubuh dan darah Kristus tanpa koreksi diri, dia bersalah, dia terkutuk. Oleh sebab itu banyak di antara kamu yang menjadi lemah, sakit, bahkan yang meninggal. Perjamuan Tuhan adalah saat di mana kita menerima berkat, tapi juga saat kita bisa menerima kutuk kalau kita tidak tahu caranya makan minum perjamuan Tuhan. Besok kita akan bersekutu perjamuan Tuhan. Momen yang sangat penting, janji yang paling puncak utama dalam Alkitab adalah kematian Kristus. Bukan janji-janji yang lain. Janji-janji yang lain dalam Alkitab itu merupakan bonus. Janji yang terbesar, janji yang paling dinanti-nantikan orang Yahudi adalah keselamatan. Dan manusia harus menyadari, kita ini diselamatkan bukan untuk menjadi sukses dulu. Kita diselamatkan yang pertama adalah dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan dari yang namanya kuasa dosa. Kuasa dosa itu seperti penyakit. Kalau kita belum dilepaskan, kita sulit bertumbuh. Kalau kita tidak dilepaskan, kita sulit berubah. Kalau kita belum dilepaskan, kita menjadi manusia yang monoton. Hidup kita begitu-begitu saja. Tidak ada gairah, tidak ada kasih. Tidak punya pengertian yang benar tentang kebenaran. Itu karena pikiran manusia dibutakan. Itu karena perasaan manusia diikat oleh yang namanya kuasa dosa. Puncak dari janji Allah ada kematian Kristus. Tidak ada janji yang lebih baik daripada janji kematian Kristus. Makanya Yesus berkata, peringatkan, ingatlah aku setiap kali engkau makan minum perjamuan. Habis kita makan minum perjamuan Tuhan, kita harus mengingat. Pada saat kita mengangkat roti dan anggur, kita harus mengingat. Dan setelah kita makan minum perjamuan Tuhan, kita punya tanggung jawab satu, tugas satu, yaitu beritakan kematian. Bukan hanya menyaksikan, bersaksi bagaimana saudara disembuhkan.
Bukan bersaksi bagaimana saudara mendapat solusi dari masalahmu, bukan. Tapi setiap orang yang bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, tanggung jawabnya satu. Beritakan kematianku. Ada apa dengan berita kematian Kristus? Berita kematian Kristus intinya adalah Kristus mau mati menebus dosa-dosa manusia yang kayak apapun. Itu berita kematian Kristus. Nah, ini yang harus diberitakan. Inilah namanya penginjilan. Sekarang beda saudara. Penginjilan tidak lagi murni penginjilan. Khotbah isinya kesaksian. Khotbah isinya bagaimana hidupmu diberkati. Tidak ada berita tentang kematian diberitakan. Betapa Kristus mati buat dosa tidak terlalu ditekankan. Itu bukan penginjilan. Dan gereja yang tidak mau menginjil itu adalah gereja yang bunuh diri. Gereja yang tidak berani menginjili itu gereja yang bunuh diri. Mati sebetulnya. Penginjilan itu wajib setiap kali kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita harusnya memberitakan kematian Kristus. Hei saudara, Yesus mati buat dosamu. Bukan dikatakan dulu berita kematian Kristus mengatakan, hei saudara, kalau kau terima Yesus kau akan diberkati. Bukan itu berita penginjilan. Berita kematian Kristus bukan sakit disembuhkan, tidak. Berita kematian Kristus adalah aku mengasihi orang berdosa. Aku mencari orang sakit, bukan orang benar. Aku mencari orang yang berdosa, bukan orang yang merasa benar. Itu berita kematian Kristus. Hari-hari ini kesaksian gereja minim tentang kematian Kristus. Yesus berkata, setiap kali engkau makan tubuh dan darahku, ingatlah aku. Dan beritakan kematianku setiap kali engkau makan minum. Pada kesempatan malam hari ini di taman ini, kita merenungkan apa itu kasih. Kasih yang terbesar adalah bukan kasih di mana engkau ditolong. Engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang lemah dikuatkan. Bukan itu dulu. Kasih yang terbesar adalah engkau menyadari betapa Allah itu mengasihimu. Lebih dari sesamamu mengasihimu. Kalau ada orang yang mau memberikan, mendonorkan jantungnya, ginjalnya buat kita, belum tentu itu kasih yang terbesar. Buat kita itu kasihnya gede banget. Ketika kita punya bos pimpinan yang begitu baik, memberi kita salary yang cukup baik, memberi bonus yang tepat waktu, pokoknya kita nyaman selama kita kerja ikut dia. Lalu kita berkata dalam hati, dia betul-betul baik sekali. Ketika ada orang yang care sama kita, kita langsung mengatakan dia begitu baik sekali. Tapi kita lupa, mereka belum menyerahkan nyawanya. Belum menyerahkan apa-apa. Kita hanya terima gaji dari mereka. Kita sudah mengatakan dia baik. Ketika dia setia, kita mengatakan dia baik. Ketika kita susah, dia tolong, kita ditraktir, kita diberi sumbangan, kita mengatakan dia sungguh amat baik. Tapi Yesus berkata, ayat malam hari ini berkata, kasih, tidak ada kasih yang lebih besar. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Siapa hari-hari ini orang yang mau korbankan nyawanya untuk orang lain? Untuk orang baik mungkin ada, kata Alkitab. Mungkin masih kategori kemungkinan ada. Orang mau mati untuk orang baik masih ada, kata Alkitab, tapi persentasenya sangat kecil. Mungkin orang tua mau mati buat anaknya, tapi belum tentu saudara mau mati buat sahabatmu, belum tentu.
Belum tentu juga orang tua mau mendonorkan jantungnya, ginjalnya kepada anaknya, meskipun itu anaknya. Belum tentu. Belum tentu juga kita mau korban nyawa buat pasangan kita. Belum tentu. Mungkin kita masih mau korban keuangan, mungkin kita mau korban waktu, tapi belum tentu nyawa kita pertaruhkan. Belum tentu. Ketika kita punya keluarga terancam bahaya, pertanyaannya, maukah kita yang maju di garis depan dengan konsekuensi kita dibunuh? Belum tentu mau. Tetapi ayat ini mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Yesus berkata, kalau orang masih mau memberi buat orang baik, tapi belum tentu mereka mau korban buat orang jahat. Tapi Yesus berkata, aku mau korban bukan untuk orang baik, aku korban untuk orang yang berdosa. Kata dosa dalam Alkitab itu betul-betul orang yang sudah tidak mungkin diselamatkan. Kata manusia berdosa dalam Alkitab itu punya pengertian, orang ini, kita ini sebenarnya tidak mungkin masuk surga. Sudah tidak mungkin. Tidak ada satu hal yang bisa dijadikan alasan saya layak masuk surga. Tidak ada. Betul-betul kita ini sudah putus hubungan dengan Allah. Jonathan Edwards mengatakan manusia itu tidak mungkin, tidak ada satu pun kebaikan di mata Allah. Allah berhak menghukum manusia karena memang manusia penuh dengan dosa. Tapi Yesus berkata, aku datang memberikan nyawaku, bukan jantungku lagi, bukan hatiku. Tapi Yesus berkata, aku berikan nyawaku. Itu bicara apa? Yesus memberikan seluruh potensinya, seluruh kekuatannya Allah diberikan kepada orang yang dikasihinya. Makanya dikatakan, lebih baik aku kembali naik ke surga supaya roh Allah turun atasmu. Saudara, roh Allah itu saya gambarkan seperti berlian. Satu bejana dari tanah liat menjadi berharga kalau isinya berlian, betul ya? Satu benda yang sederhana, yang murah, tapi kalau isinya berlian yang mahal, itu benda itu jadi bernilai tinggi. Hidup kita seperti itu. Hidup kita ini sudah tidak layak, tapi Tuhan kasih rohnya kepada kita. Ketika kita percaya Tuhan mengasihi kita, hidup kita jadi bernilai, menjadi berfaedah. Malam hari ini kesempatan kita untuk belajar apa itu kasih. Sekali lagi saya membaca dalam versi yang firman Allah yang hidup. Dan inilah ukurannya. Kasih yang terbesar dinyatakan apabila seseorang menyerahkan hidupnya bagi sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jemaat ibadah tengah minggu malam ini, uraian firman Tuhan menyentuh hati kita. Saya coba menandaskan begini. Pilihan yang benar karena kasih. Itulah Yesus di Taman Getsemani. Jelas doanya, bukan kehendakku Bapa, tetapi kehendakmu yang jadi. Ini permulaannya, dia menyerahkan nyawanya. Dia relakan untuk orang yang gak layak, orang yang berdosa.
Yesus bisa memilih menghindar. Karena itu doanya, kalau boleh Bapa, lalukan cawan ini daripadaku, cawan penderitaan. Itu pergumulan batinnya. Pernahkah saudara membuat pilihan? Susah bukan? Kalau kita dihadapkan sebuah pilihan, rasanya susah banget ya. Apalagi kalau saudara suruh memilih yang benar. Nah, di Taman Getsemani kisahnya indah. Yudas, murid Yesus yang tiap hari menyaksikan mujizat Yesus, kuasa Yesus, kasih Yesus, keajaiban dari pelayanannya Yesus, dia memilih pilihan yang salah. Dia lebih mengasihi 30 keping perak, mengasihi uang. Hati-hati. Hidup ini penuh pilihan. Pilihan yang benar atau pilihan yang salah. Semua karena kasih. Yudas sangat mengasihi uang. 30 keping perak dia ambil dari imam-imam. Dia serahkan Yesus di Taman Getsemani. Dengan harga 30 keping perak. Satu kontradiksi. Yesus memilih menyerahkan haknya. Menyerahkan kehendaknya sendiri. Dia rela memikul dosa seisi dunia. Itu pilihan karena kasih. Dan pilihan yang benar. Tapi Yudas tidak. Bukan cuma Yudas, Petrus, Yakub, Yahya, Thomas, Bartolomeus, Filipus memilih tidur daripada doa. Yesus memilih berdoa sekalipun lelah, sekalipun penuh kecemasan, penuh pergumulan batin, sampai keringatnya menetes seperti darah. Yesus memilih untuk tetap berdoa sampai hatinya dikuatkan oleh Roh Allah. Baca Lukas 22, dikatakan begini, seorang malaikat datang mengkuatkan dia. Nah itu. Yesus memilih untuk tetap berdoa walaupun dia lelah sepanjang hari, sepanjang malam dia berdoa, tidak tidur. Tapi murid-muridnya memilih tidur. Apalagi Pilatus memilih jabatannya. Daripada dia memilih membebaskan Yesus yang tak bersalah itu. Tapi sekali lagi, Yesus tanpa ada yang memaksa. Dia memilih seperti ayat yang dibaca tadi. Menyerahkan nyawanya untuk orang yang berdosa. Untuk orang yang jahat. Untuk manusia yang tidak punya pengharapan. Untuk manusia yang kebaikannya tidak punya arti. Di hadapan sorga. Di hadapan Allah. Malam ini sebelum kita tutup doa. Renungkan. Saudara tiap hari berganti minggu, bulan, berganti tahun. Saudara dihadapkan untuk memilih. Ayo lewat doa malam di Taman Getsemani ini. Buatlah pilihan yang benar, yang lahir dari kasih. Baru hidup kita punya arti yang luar biasa. Kalau kita salah memilih, hidup kita akan tersesat. Hidup kita akan hancur. Hidup kita akan sia-sia. Bahkan hidup kita bisa binasa selama-lamanya di neraka. Ayo kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan.
pada malam yang hening. Kami teringat akan kasih-Mu, Yesus, Juru Selamat penebus kami. Sungguh tak ada kasih seperti itu. Bahkan kami tahu di akhir zaman, kasih manusia akan luntur, akan tawar. Manusia akan memilih jalan yang sesat, yang salah. Jalan yang menuju kebinasaan. Hindarkan kami dari mengasihi harta lebih dari Engkau, Tuhan. Tolonglah kami umat-Mu tidak mengasihi keduniawian ini lebih daripada kami mengasihi Tuhan dan beribadah kepadanya. Sungguh firman Tuhan malam ini memberi kami kesan dan pesan. Tidak ada kasih seperti kasih-Nya Yesus. Yesus telah membuat pilihan yang benar, yang terbaik, yang amat mulia, yang dilandaskan kasih-Nya yang tanpa syarat, tanpa pamrih. Sehingga kami anak-anak-Mu, umat-Mu malam ini dapat menikmati kepastian selamat. Menikmati pengampunan dosa dengan penuh dan pasti. Menikmati berkat-berkat-Mu. Menikmati perjanjian lewat darah-Mu. Ada kesembuhan. Ada kemenangan. Ada keselamatan. Tuhan Yesus, suara hamba-hamba-Mu berhenti menjelaskan. Esok kami akan ibadat Jumat Agung, di mana Engkau akan membuktikan pilihan kasih-Mu sampai taat di kayu salib itu. Persiapkan kami semua untuk beribadah. Berkati yang sudah hadir, berkati yang sudah ikut ibadah secara live streaming. Berkati Tuhan para pelayan-pelayan yang dengan setia sudah mengorbankan waktu, tenaganya. Berkati mereka yang sudah memberi untuk keperluan Paskah ini. Berkati pemerintahan kami, bangsa kami, dari kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sampai pusat seluruh Indonesia, seluruh Nusantara. Berkati TNI, Polri, MPR, DPR. Berkati mahasiswa. Berkati tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Berkati Tuhan sekitar kami. Dari wali kota, bupati, camat, lurah, sampai RW RT. Bahkan juga Tuhan berkati untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya rahmat-Mu yang kekal, kasih setia-Mu yang ajaib yang tak berubah, pertolongan-Mu, kekuatan dan kemenangan dari Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, memberkati mereka pada malam hari ini. Puji hormat hanya bagi-Mu. Kami naikkan syukur ini kepada Bapa yang di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan,
jemaat ibadah live streaming besok jam 8 pagi tepat kita akan mengenang pengorbanan Yesus di kayu salibnya yang membawa penebusan dosa buat umat manusia. Silakan saudara hadir di dalam tempat ibadah dan tetap menjaga prokes. Selamat malam, sampai jumpa. Persembahan silakan dijalankan yang hadir, dan yang di rumah-rumah saudara bisa memberikan secara transfer yang sudah ada nomornya di layar HP saudara. Tuhan memberkati. Sampai jumpa besok jam 8 pagi di tempat ini. Amin.